Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat Jumat yang sedang kita laksanakan saat ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita hidup berjumpa dengan dua kemuliaan saat ini. Pertama, kemuliaan hari Jumat, di mana kata hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di pagi harinya ialah hari Jumat. Hari Jumat adalah penghulu, pemimpin daripada hari yang 7 hari di dunia itu. Kemuliaan yang kedua, kita berada di bulan haram. Sekarang ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, tanggal 7 Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan yang 12 bulan itu ada 4. Fiha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kenapa disebut bulan haram? Karena di bulan haram perbuatan dosa kemaksiatan betul-betul dilarang. Bukan berarti di bulan lain boleh bermaksiat, tetapi di bulan haram kita betul-betul dianjurkan untuk beribadah kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Karena ibadah di bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menurut sahabat baginda Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan berbuat dosa di bulan haram, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahi, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasyuddur rihal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan kalian bepergian kecuali bepergian kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa Masjidil Aqsa, dianjurkan bepergian ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang ketiga, wa masjidi, dan ke masjidku, Masjid Nabawi, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasul menganjurkan bepergian kepada 3 masjid itu? Di antaranya karena ibadah di masjid itu begitu luar biasa pahalanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku, kata baginda Rasul, lebih utama daripada salat 1000 rakaat di masjid yang lain. Kalau dibandingkan salat kita di Masjid Nabawi dengan masjid kita ini Asy-Syuhada Al-Hidayah, perbandingannya 1000
kali lebih baik. Dan sholat di Masjidil Haram pahalanya ialah 100.000 kali sholat di masjid kita ini. Kalau kita kalkulasikan coba 100.000, kalau kita beribadah di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, satu hari sama dengan 100.000 hari ibadah kita di masjid yang lainnya. Di Masjid Al-Hidayah ini, kalau 100.000 dibagi 365 satu tahun, hasilnya adalah satu hari kita ibadah di Masjidil Haram sama dengan kita ibadah 273 tahun 9 bulan kita beribadah di sini. Begitu luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita yang mendapatkan kesempatan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sedangkan di riwayat yang lain, sholat di Masjidil Aqsa di Palestina pahalanya adalah 500 kali daripada ibadah di masjid yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada keistimewaan di ketiga masjid ini. Tetapi sayang, umat Islam sedang diuji, sedang dicoba kesabarannya. Ibadah yang luar biasa itu tidak bisa kita laksanakan. Kita mau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak bisa. Umroh sudah berbulan-bulan ditutup. Kita mau beribadah di Masjidil Aqsa pun selalu diganggu oleh Yahudi laknatullah alaihim. Orang sholat ketika bulan Ramadan semalam diganggu, ditembaki, dipukuli, dibubarkan. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang ingin menjaga kehormatan Masjidil Aqsa dianiaya, ditembaki, dibunuh, dibombardir rumahnya. Masyarul muslimin, kehormatan Masjidil Aqsa bukan hanya merupakan tanggung jawab saudara kita di Palestina, tetapi tanggung jawab kita semua umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu semalam kita beramai-ramai mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya umroh yang ditutup, sudah 2 kali haji pun dibatalkan dengan alasan kesehatan, menjaga jamaah daripada wabah. Walaupun di masyarakat timbul terjadi polemik, ada yang mengatakan bahwa haji dibatalkan karena kurang lobi dengan pemerintah Arab Saudi. Ada yang mengatakan haji dibatalkan karena Arab Saudi tersinggung, karena selalu dilecehkan. Ada gerakan melecehkan Arab dengan senantiasa mengatakan kadrun, kadal gurun katanya. Ada juga yang mengatakan haji dibatalkan karena uangnya tidak ada, sudah terpakai. Tetapi kita jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangka saja, husnuzon, berbaik sangka. Mudah-mudahan kita pun berdoa tahun depan yang sudah daftar mendapat giliran bisa pergi haji ke Baitullah, sehingga bisa mendapatkan kesempatan ibadah di Masjidil Haram, ibadah di Masjid Nabawi. Walaupun di masyarakat terus berkembang liar polemik itu, kalau alasannya Covid, Piala Dunia sepak bola, Piala Eropa masih jalan terus, tidak ada masalah. Dia ditonton oleh ribuan orang berdesak-desakan. Ada juga yang bertanya kenapa wabah Covid itu selalu mengarah ke umat Islam, selalu mengarah ke masjid-masjid. Orang sholat di masjid jarang-jarang jaga jarak. Padahal kalau dilaksanakan sholat itu paling lama 10 menit. Sedangkan naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, rapat-rapat, waktunya hampir 2 jam, tidak ada masalah. Itu pertanyaan itu berkembang di masyarakat. Kenapa wabah virus corona itu senantiasa mengarah ke sekolah-sekolah? Tidak boleh sekarang sekolah tatap muka, harus online. Sementara pasar-pasar, mal, bioskop dibuka.
Sehingga anak-anak berkeliaran main di mall, di pasar, main game, bukan tambah pandai, malah maaf cakap tambah bodoh. Karena dia selalu yang dilihat adalah permainan game. Sekali lagi, kita harus berbaik sangka saja. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan bahwa haji dibatalkan itu karena COVID benar adanya. COVID itu betul-betul mengkhawatirkan sehingga bisa berbahaya ketika kita pergi haji. Kalaupun bohong, mereka harus tahu bahwa di belakang sudah ada ribuan bahkan jutaan jamaah yang terzolimi, yang mengantri, yang setiap hari 1.000, 2.000 mereka sisihkan hanya untuk ingin pergi haji, melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. 1.000, 2.000 dia sisihkan, hatinya terpaut ke Baitullah yang mulia. Kalau sampai ini dizalimi karena pengelolaannya buruk, masalah keuangan dan masalah yang lainnya, mereka yang jutaan orang itu berdoa menjerit kepada Allah, habislah. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mereka tentu tidak akan hidup selamanya. Mereka akan meninggal juga, akan mati juga. Dan di hadapan Allah, kalau mereka berbuat zalim, akan mempertanggungjawabkan segala amalannya, perbuatannya. Sebagaimana Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka yang biasa berdalih bohong, beralasan, banyak alasan. Wa tukallimuna aydihim, dan hanya tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil ibrah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman alladzina yujahiduna fi sabilillah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma shaddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ya dafi al-bala ya Allah. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahman. Allahumma ya dafi al-bala ya Rahim. Idfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.